Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita untuk terus kita bisa berjalan dan menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita berkeinginan untuk hidup kita bermakna dan boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada renungan hari ini diambil dari kitab Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya bacakan sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin bagi kita yang sudah usia 30 ke atas mungkin pernah mendengar lagu yang syairnya mengatakan demikian. Memang lidah tak bertulang, tetapi lidah bisa menjadi alat panca indera yang diberikan Tuhan untuk kita bisa memberkati ataupun bisa mengutuk. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sangat perlu sekali mengontrol lidah yang diberikan oleh Tuhan supaya kita tidak salah dalam mengatakan berkata-kata kepada orang. Contohnya pada saat situasi orang sedang memiliki masalah, kita tidak memberikan support yang baik. Tetapi dengan kata-kata kita berkata, makanya seharusnya kamu begini. Dan alih-alih membuat orang tersebut menjadi bergairah kembali untuk bisa menjalani kehidupan dia, malah bahkan dia akan membuat orang itu menjadi down. Atau bahkan ada juga terkadang pada saat kita berkata-kata yang salah, mengumpat orang. Pada saat kita ada di jalan Bapak Ibu, yang sering sekali di dunia sesibuk yang kita hadapi sekarang ini, pada saat di jalan tiba-tiba ada orang yang menyalip kendaraan kita dan secara spontan kita berkata sesuatu yang tidak baik. Dan dampak daripada itu bisa menyebabkan keributan atau bahkan terjadi perkara ataupun hal-hal yang tidak baik, yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri maupun orang yang tadinya menjadi lawan komunikasi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini dengan jelas mengatakan bahwa kita harus mengontrol, menguasai lidah kita. Segala sesuatu yang akan kita ucapkan, alangkah lebih baik kita harus pikirkan terlebih dahulu supaya kita tidak salah memberikan atau mengatakan sesuatu kepada lawan bicara kita. Di dalam keluarga pun terkadang bukannya kita sebagai orang tua misalnya, bukan kita memuji atau memberikan support ke anak-anak terhadap nilai-nilai yang mereka dapatkan. Bahkan mungkin nilai yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau anak kita, putra-putri kita harapkan. Tetapi paling tidak mereka di dalam mereka belajar, mereka pasti saya yakin berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tetapi terkadang Bapak Ibu begitu kita melihat nilai raport anak kita, langsung kamu ini seharusnya begini, begitu. Dan
pada akhirnya anak kita itu merasa bahwa usaha yang sudah dia lakukan tidak dihargai. Oleh karena itu, terlebih lagi sebagai orang Kristen, dan ini pun terjadi, kita salah dalam berkomunikasi di lingkungan gereja pun terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang pada akhirnya membuat pelayanan kita menjadi terganggu. Ya, terkadang gara-gara kata-kata yang salah, kita bukannya malah memberkati orang, tetapi membuat orang menjadi demotivasi pada pelayanannya dia. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk terus menguasai lidah kita. Karena apa yang dikatakan tadi di dalam Alkitab bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apapun yang kita ucapkan yang keluar dari kata-kata dari lidah kita, itu akan kita pertanggungjawabi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita gunakan lidah kita, mulut kita, panca indera kita yang baik ini untuk bisa memberkati orang. Kita bisa berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan melalui doa. Mungkin kita tidak bisa membantu mereka dari segi materi, tetapi kita punya hati untuk bisa mendoakan mereka. Bukankah pada saat kita berdoa, kita berkata-kata, menggunakan lidah kita kepada Tuhan, supaya orang yang kita doakan atau bahkan diri kita sendiri bisa menjadi saluran berkat. Memang kita akui bersama Bapak Ibu, ini tidak mudah, sebab di dunia yang sangat penuh dengan kompetisi ini, dimanapun, kapanpun kita bisa salah dalam menggunakan lidah kita, salah dalam berkata-kata. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus yang akan memimpin kita, menolong kita, yang selalu akan memperbaharui hati kita untuk terus bisa serupa dengan teladan Kristus. Bukankah ini sesuatu yang begitu berharga? Kita mengakui kelemahan kita. Mungkin kita yang mempunyai emosi yang sulit sekali untuk dikontrol, termasuk saya juga sendiri. Kalau sudah naik emosinya, terkadang kata-kata yang tidak perlu pun itu bisa keluar. Tetapi saya juga secara pribadi meminta pertolongan Roh Kudus untuk bisa memperbaharui diri saya, cara berpikir saya, cara berkata-kata saya, supaya hidup yang saya jalani setiap hari, setiap saat adalah hidup yang berkemenangan, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terlalu besar Bapak Ibu tantangan kita di dalam kehidupan ini. Terlalu besar masalah-masalah yang kita hadapi, yang membuat terkadang kita sulit untuk menjadi saluran berkat. Tetapi kita harus ingat, ada kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari kita belajar pada hari ini bagaimana kita menguasai lidah kita. Kita gunakan mulut dan lidah kita untuk memberkati orang, untuk mengatakan yang baik, memberikan support kepada keluarga kita, anak kita, pasangan kita, siapapun yang kita hadapi, kita berikan support agar mereka bisa merasakan kehadiran kita. Selamat menjadi saluran berkat melalui lidah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.